terkait dengan manajemen resiko ya. Sebelumnya mungkin saya share dulu ya. Oke, jadi baik. Malam hari ini kita akan banyak berdiskusi terkait manajemen resiko ya. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Agus Rianto, ya teman-teman bisa panggil saya Pak Agus. Ya. Kontak saya ada di alamat email itu agus.sinergi@gmail.com. Yang kedua ada di nomor WA 0818820650 ya. Jadi nanti kalau teman-teman ada yang mau diskus lebih lanjut kaitannya dengan materi apa yang kita sampaikan malam hari ini, nanti bisa langsung kontak saya mungkin di nomor WA saya. Baik. Terkait manajemen resiko, kita sebagai praktisi K3 ya pasti kita tidak bisa lepas di dalam manajemen resiko ya, gitu. Karena kalau kita bicara resiko itu adalah dari pagi, bangun pagi mungkin sampai berangkat tidur lagi, nah itu kita akan ketemu dengan berbagai macam jenis risk ya, gitu. Jadi kalau terkait dengan risk sendiri itu kalau di K3 itu kan sebelum kita bicara resiko pasti kita kenal dengan istilah hazard ya, hazard atau bahaya gitu. Nah, dimanapun kita beraktivitas sebagai praktisi K3 pasti yang kita pertimbangkan adalah hazard ini. Hazard dalam artian nanti kita dari hazard ini kan ada potensi resiko ya. Nah, karena pada intinya begini, di dalam pengendalian resiko itu kan kita di sebagai praktisi K3 itu pasti kita bicara adalah kita berusaha untuk memastikan bahwa pekerja itu ketika datang sehat, kondisi sehat, selamat gitu, dan pulang pun harus dalam kondisi sehat, selamat juga gitu. Itu tujuan utama di dalam K3 ya. Nah, terus kemudian ya kita bisa memastikan pekerja itu datang sehat selamat, kemudian pulang pun dalam kondisi selamat. Nah, yang harus kita lakukan adalah yang pertama adalah kita harus bisa mengidentifikasi bahaya, ya. Apapun itu area kerjanya, apapun itu aktivitasnya, kunci utama yang pertama adalah bisa mengidentifikasi bahaya. Terus kemudian dari bahaya itu kan kita analisis ya risikonya ya. Apakah resikonya itu masuk kategori acceptable atau unacceptable ya. Terus kemudian berikutnya adalah untuk resiko-resiko yang kategorinya adalah unacceptable, yang harus kita lakukan adalah pengendalian resiko. Nah, pengendalian resiko itu apa aja? Ya yang kita ketahui pengendalian resiko itu mulai dari eliminasi, substitusi, control engineering, administrasi, dan APD. Oke, baik. Sebelum kita bicara lebih lanjut mengenai bagaimana cara memitigasi resiko ya dan mengendalikan resiko, yang perlu kita ketahui pertama kali adalah kita harus mengetahui apa itu yang dinamakan dengan hazard atau bahaya ya. Jadi sesuai dengan pemahaman ya di dalam OSAS, hazard ataupun bahaya itu adalah sumber atau situasi ya atau aktivitas yang berpotensi menciderai manusia atau menimbulkan sakit ya, atau mengakibatkan kerusakan properti ataupun menyebabkan kerugian lingkungan ya, dalam hal ini pencemaran lingkungan ya, atau kombinasi dari hal itu. Nah, itu adalah hazard atau bahaya. Jadi bagaimana caranya kita mengidentifikasi bahaya ataupun hazard yang ada di area kerja? Nah, nanti ada beberapa metode pendekatan yang bisa kita lakukan untuk mengidentifikasi suatu bahaya itu. Ya. Nah, ini adalah pemahaman dari hazard. Ini harus clear dulu ya. Jadi kita sebagai insan di bidang HSE, di bidang safety ya, kita harus paham dulu apa itu hazard gitu ya.
Ya karena ya yang akan kita lakukan adalah kita harus bisa mengenalinya ya. Kita harus bisa mengenalinya, kita harus bisa menilainya, dan kita harus bisa menentukan bagaimana cara mitigasinya. Ya. Oke, itu terkait hazard. Yang kedua adalah terkait resiko. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan resiko? Ya, itu dengan pemahaman dari OSAS juga ya, resiko adalah kombinasi dari severity sama likelihood. Ya. Resiko adalah kombinasi dari kemungkinan terjadinya suatu hazard itu tadi dan kombinasi kemungkinan dari dampak suatu hazard itu tadi dan konsekuensi dari suatu kejadian yang membahayakan. Jadi ada dua kata kunci di sini, konsekuensi dan kemungkinan. Ya, bahasa lainnya kalau di safety kita kenal dengan severity sama likelihood. Nah, severity udah jelas. Severity adalah kemungkinan atau tingkat keparahan. Tingkat keparahan apa? Tingkat keparahan dari suatu kejadian accident, ya. Tingkat keparahan dari suatu kejadian accident. Gitu. Nah, tadi itu bisa kita ketahui ya, dampaknya apa dari konsekuensi accident ini, konsekuensi hazardnya itu ya. Itu dampaknya bisa cedera manusia. Cedera itu bisa mulai dari minor, major, fatal, ya, atau gangguan terkait kesehatan, ya, penyakit akibat kerja, misalnya seperti itu ya, atau kerugian dari lingkungan ataupun kerugian dari aset. Nah, jadi resiko ini bisa kita nilai dari seberapa parahnya ya dampak itu. Satu yang itu safety. Kemudian yang kedua adalah likelihood. Likelihood itu adalah kemungkinan terjadi. Ya, dari likelihood ini kita nilai dari dua hal. Ya, yang pertama adalah probability-nya. Ya, jadi kalau kita bicara probability itu dari mana? Dari tingkat historical kejadian suatu accident itu. Ya. Jadi misalnya kita lihat kejadian historicalnya itu berapa lama. Ya. Dampak kemungkinan resiko itu kejadiannya berapa? 1 bulan terakhir, 1 minggu terakhir, ya. Setiap bulan itu terjadi, dalam 6 bulan terjadi, ya. 1 tahun terjadi atau lebih dari 1 tahun itu tidak terjadi. Gitu. Nah, itu dari historical. Yang kedua adalah dari sisi likelihood ini juga kita lihat dari kemungkinan rutinitas kegiatan. Artinya begini, kalau kita mengendarai sepeda motor misalnya dari rumah sampai tempat kerja atau dari rumah ke tempat kuliah misalnya kayak gitu. Nah, seberapa sering kita melakukan kegiatan menggunakan sepeda motor itu? Setiap hari kah? Seminggu sekali kah? Sebulan sekali kah? Ya, 6 bulan sekali kah? Atau jarang, sangat jarang gitu. Nah, pasti secara resiko, ya, apabila kita melakukan kegiatan berkendara dengan sepeda motor setiap hari, secara resiko pasti lebih tinggi dibandingin mungkin dengan kalau yang kita melakukan kegiatan dengan kendaraan bermotor, misalnya motor ya, itu yang dilakukan sebulan sekali. Gitu. Jadi jelas di sini terkait likelihood ini dipengaruhi oleh historical kejadian dari insiden itu sama dengan tingkat rutinitasnya ya. Jadi probability-nya dari dua hal itu. Gitu. Nah, artinya begini, artinya suatu pekerjaan yang berisiko tinggi itu kita tidak bisa ketergantungan dari tingkat keparahannya aja, tetapi juga dari kemungkinan kejadian dari insiden itu menyebabkan suatu resiko dari pekerjaan itu menjadi tinggi, gitu. Ya, jadi jelas ya di sini. Nah itu yang perlu kita pahami dulu, gitu. Nah, oke. Oke, baik. Jadi sebelum kita lebih lanjut lagi, terkait manajemen resiko ini adalah upaya yang terorganisasi untuk mengarahkan bagaimana cara kita mengendalikan kegiatan yang ada di perusahaan usaha ya, yang ada di organisasi kita terkait dengan resiko itu. Nah, itu semua adalah manajemen resiko. Sedangkan kalau kita bicara manajemen resiko itu nanti sangat luas ya. Kita nggak hanya di K3 aja kalau kita bicara manajemen resiko. Nah, di dalam SMK 3 resiko ini, di dalam K3 terkait manajemen resiko ini adalah suatu kewajiban ya, di mana di dalam organisasi yang pertama harus menerapkan prosedurnya, SOP.
SOP-nya, ya, SOP mengenai IBPR atau tadi sini. Yang kedua ya harus melakukan kegiatan risk management terkait dengan penerapan IBPR atau tidak bisa. Nah, di dalam risk management ini ada 3 hal utama ya, bagaimana kita menerapkan manajemen risiko. Yang pertama adalah kita melakukan penilaian risiko ya, dengan cara apa ya? Yang pertama adalah diidentifikasi dulu tahap item-item pekerjaan, tahapan pekerjaan ya. Terus kemudian yang kedua adalah kita tentukan hazardnya, kita nilai resikonya. Nah, ini masuk di dalam kategori aktivitas risk assessment ya. Terus kemudian setelah kita nilai resikonya, baru kemudian kita lakukan pengendalian resiko. Ya, pengendalian resiko sesuai dengan nilai-nilai resiko yang belum acceptable di situ, yang belum diterima, nanti dilakukan suatu pengendalian resiko. Nah, dari situ berikutnya adalah kita monitor apakah resiko itu sampai ke level yang acceptable apa belum. Nah, disitulah nanti kita akan melakukan penilaian resiko ya. Nah, terus kemudian item yang ketiga yang utama itu adalah kita melakukan pengkomunikasian ya, pengkomunikasian di dalam resiko. Karena ya percuma kita sudah melakukan identifikasi resiko, kita sudah melakukan penilaian resiko ya, kita sudah membuat IBPR misalnya seperti itu atau HIRA-DC, menentukan pengendaliannya ya dengan metode eliminasi, substitusi, counter engineering ya, terus kemudian administrasi dan lain sebagainya. Kita sudah membuat JSA-nya, sudah membuat scoping instruksinya, tetapi kita tidak komunikasikan ke pekerja. Gitu. Karena pada intinya adalah di dalam kegiatan menilai risiko ini ya pekerja harus tahu bagaimana pekerja itu bisa memahami risiko yang ada di pekerja ya, dan melakukan mitigasi sesuai dengan prosedur kerja aman, instruksi kerja dan yang lain ya. Nah, terkait manajemen risiko di dalam perusahaan itu ya banyak ya harus ditekan gitu. Awalnya saya memahami ya terkait manajemen risiko itu ya diterapkan di K3 ya, di K3 di ISO OSAS ya, terus kemudian di ISO 14.000 ya, kalau sekarang di ISO 45.000 untuk K3-nya kayak gitu. Dengan penerapan itu tadi HIRA-DC atau IBPR gitu ya. Kalau di lingkungan kita kenal dengan penerapan IADL, identifikasi aspek dampak lingkungan ya. Nah, terus kemudian terkait manajemen risiko ini ya ternyata nggak cuma di aspek K3 ataupun sistem manajemen lingkungan, tetapi hampir di semua aspek perusahaan itu diterapkan ya. Kalau kita bicara risiko ya semuanya terkait dengan risiko. Ada regulatory risk ya, risiko terkait peraturan perundangan perizinan dan lain sebagainya. Kita tahu beberapa kasus ya perusahaan bagaimana dia tersandung kasus perizinan ya yang operasional sudah berjalan ya, sampai akhirnya harus ditutup usahanya itu, bahkan sampai harus berurusan dengan pidana dan lain sebagainya ya, beberapa kasus pimpinan daerah kayak gitu sampai terjerat kasus ini ya, kaitannya dengan resiko-resiko terkait regulatory ya. Terus kemudian ada financial risk, resiko terkait keuangan ya. Ini kaitannya dengan kalau di perusahaan mungkin di bisnis pembiayaan, nah itu pasti diterapkan manajemen resiko ya. Perusahaan sebelum memberikan kredit ke perusahaan, ke perorangan, pasti mereka melakukan analisis resiko dulu. Di survei rumahnya, ya harus menyampaikan data-data pendapatan, ya dan lain sebagainya. Nah itu adalah untuk mengantisipasi kaitannya dengan financial risk. Ya. Begitu pula perusahaan di dalam operasional juga harus punya analisis resiko. Kuat enggak perusahaan dalam pembiayaan ya. Jadi ukuran-ukuran kinerja keuangan di situ sangat diperhitungkan ya kaitannya dengan kekuatan dari finansialnya. Operational risk ini juga kaitannya dengan bisnis proses ya, bagaimana perusahaan bisa mengelola operasional ya dan lain sebagainya. Project resiko ya itu kaitannya dengan bagaimana resiko-resiko yang ada di project, jangan sampai misalnya delay projectnya, jangan sampai projectnya gagal dan lain sebagainya. Market risk itu kaitan dengan resiko pasar ya. Nah, di dalam perusahaan ini biasanya dikelola di dalam satu kegiatan menganalisis risiko yang biasa diterapkan dalam integrated risk management ya. Nah, di dalam manajemen risiko ini pun sebenarnya terkait kompetensi personel yang biasanya mengelola risiko ini ada bagian, kalau di perusahaan ini biasanya di bagian
IRM ya, Enterprise Risk Management. Ini bagian yang memang dia mengelola resiko-resiko yang ada di operasional perusahaan gitu ya. Ada satu pelatihan khusus teman-teman kalau mau belajar lebih lanjut ya, lebih advance lagi terkait manajemen resiko. Ada pelatihan itu kurang lebih lamanya 5 hari ya. Itu pelatihan RMAP namanya, nanti kita dapat embel-embel di belakang RMAP ya. Enterprise Risk Management itu pelatihan 5 hari. Tapi biayanya lumayan sih ya. Seingat saya pelatihan waktu itu di Bandung. Nah, jadi kalau kita bicara resiko ya semua aspek ini ada resikonya. Bahkan kalau kita kenal di ISO itu kan di ISO versi 2015 di 9000 ini juga sudah diterapkan mengenai risk opportunity ya. Jadi di ISO 9000 pun sudah diterapkan mengenai risk opportunity, yang mana kita harus menganalisis risiko dari semua aspek kegiatan bisnis yang ada di perusahaan. Resiko di bagian HRD, resiko di bagian purchasing, resiko di bagian operasional ya, resiko di bagian project dan SDM, itu semua dilakukan analisis resiko ya. Bagi teman-teman mungkin yang sudah di tempat kerja menerapkan ISO 9000 pasti memahami ini ya. Contoh misalnya di bagian HRD tahapan prosesnya apa? Mulai dari rekrutmen ya, terus kemudian bagian compensation benefit, industrial relation ya, terus kemudian bagian learning development ya. Itu semua ada resiko. Contoh bagian rekrutmen, resikonya apa coba bagian rekrutmen? Contoh misalnya salah meng-hire orang, ya, meng-hire orang tidak sesuai dengan kompetensi. Terus kemudian contoh misalnya meng-hire orang gajinya ketinggian, nah, itu adalah resiko-resikonya ya. Jadi di proses-proses itu dilakukan identifikasi resiko. Di bagian pembelian misalnya, resikonya apa? Salah beli barang kemahalan, beli barang terlalu lama, ya. Itu resiko-resikonya. Nah, di situ kita harus menganalisis resiko, menilai resiko, bagaimana dampak finansialnya, bagaimana dampak terkait bisnis continuity, kelangsungan bisnisnya, ya, gitu. Dan bagaimana cara mitigasinya. Gitu. Jadi diterapkan itu. Nah, ada beberapa metode penerapan di dalam manajemen resiko. Di sistem ISO 22000 kita menerapkan HACCP ya, terus kemudian di ISO terkait otomotif ISO TS 16949 kita menerapkan FMEA, Development and Effect Analysis ya, metode-metode mengenai risk assessment gitu. Terus kemudian di operasional ya, di industri oil and gas, di industri petroleum, itu biasanya di operasional kita kenal dengan hazard operability. Itu juga terkait penerapan manajemen risiko ya. Oke. Kita fokus di terkait manajemen risiko ini untuk malam ini adalah di penerapan K3 ya. Oke. Tahapan di dalam penerapan manajemen risiko. Jadi ada beberapa tahapan yang diterapkan di dalam manajemen risiko. Pada umumnya ada 6 hal ini. Persiapan, kemudian hazard identifikasi, ya, terus kemudian melakukan penilaian risiko, ya, kemudian pengendalian risiko, kemudian record keeping ya, kita di situ ya memonitor itu, terus kemudian membuat risk register ya, terus kemudian diimplementasi, memonitor dan mereview gitu. Karena setelah kita membuat risk management itu bukan berarti sudah selesai ya, tetapi kita harus memonitor bagaimana resiko-resiko yang ada di tempat kerja itu sudah kita mitigasi, apakah efektif apa enggak ya pengendalian resikonya gitu. Nah, itu harus dilakukan monitoring. Oke, di tahap persiapan, apa yang kita lakukan? Pada tahap persiapan ini kita membentuk tim, ya, tim risk management. Saya sampaikan di sini bahwa di dalam pembuatan risk management ini tidak bisa dilakukan satu orang, jadi harus dilakukan oleh tim. Itu kenapa? Mungkin bisa aja kita membuat dokumen IBPR, dokumen GIRA, itu kita bikin, ya. Kita sebagai orang safety misalnya atau HSE, kita bisa buat, apalagi kita udah punya contekan dengan perusahaan yang similar, perusahaan sejenis, sama-sama misalnya perusahaan tambang, ya, tambang batu bara. Kita udah punya dokumen IBPR-nya. Ya, mungkin bisa kita copy paste, fine tuning, sesuaiin, selesai. Gitu. Oke, dokumen risk management-nya selesai. Tetapi pertanyaan, apakah implementasinya bisa terimplementasi apa enggak gitu? Apakah awareness-nya dapat apa enggak? Ya. Karena ini penting gitu. Karena bagaimana kesadaran orang, pekerja kita, ya level leadership manajerialnya kayak gitu, dia bisa aware terkait resiko.
kalau tidak terlibat di dalam pelaksanaan manajemen risiko. Makanya sebaiknya di dalam manajemen risiko ini dibentuk tim ya yang di situ melibatkan lintas cross fungsional bagian-bagian yang sama-sama mengerjakan di dalam risk management. Karena terus terang beda tempat, beda area, walaupun prosesnya sama gitu, bisa jadi resikonya berbeda. Sama-sama melakukan kegiatan misalnya unloading material ya, gitu. Prosesnya sama dengan kren, kapasitas sama, gitu. Beratnya sama, tetapi tempatnya beda, bisa jadi resikonya beda. Kondisi pekerjaan dilakukan siang dan malam udah beda. Kondisi pekerjaan dilakukan di kondisi normal dengan habis hujan, resikonya beda. Nah, itu yang harus kita sesuaikan dengan area kerja kita ya. Belum kompetensi orangnya. Pekerjaan yang dilakukan dengan kompetensi orang yang berbeda, ya pasti resikonya berbeda. Orang yang sudah pengalaman dengan yang belum berpengalaman, itu secara resiko nanti pekerjaan itu dilakukan dengan resiko yang berbeda. Ya. Nah, inilah yang pentingnya kita bagaimana harus melakukan kegiatan manajemen risiko itu harus benar-benar harus melibatkan orang-orang yang terkait ya gitu. Nah, di dalam pembentukan tim ini nanti kita bisa melibatkan ya profesional dari managerial staff, supervisory, orang teknikal, orang engineering, orang maintenance ya, orang produksi ya, safety personil, juga misalnya pekerja di bagian terkait itu bisa kita libatkan. Bisa juga kita melibatkan supplier atau subkontraktor ya, apabila memang diperlukan di situ. Oke. Terus kemudian kita kumpulkan informasi di tahap persiapan, selain bentuk tim, kita kumpulkan informasi apa aja SOP yang ada, flow proses cat, urutan kegiatan, ya, peralatan yang digunakan, ya, terus kemudian ya mesin-mesin yang digunakan, catatan insiden yang pernah terjadi, daftar peraturan perundang-undangan yang terkait, ya, terus kemudian ya kaitan dengan maintenance record, inspeksi record, daftar lembar data keselamatan bahan, ya, laporan audit, dan report-report yang terkait lainnya. Nah, ini kita kumpulkan sebagai bahan nanti kita di dalam pembuatan. Halo Ibu, izin Pak. Ini Ibu Ani ini lagi makan ya, kamera dimatikan dulu. Mari saling menghargai. Ya, apakah bisa dilanjutkan? Bisa. Oke, kita lanjutkan ya. Baik, berikutnya terkait tahapan pembuatan di dalam risk management, kita harus menentukan work breakdown prosesnya. Jadi tahapan pekerjaan. Karena di dalam tahapan pekerjaan ini nanti kita harus mengidentifikasi ya tahapan proses kerjanya. Dari proses kerja secara umumnya, kemudian ke detailnya gitu. Karena di dalam identifikasi bahaya ini nanti kita harus tahu detail activity-nya, di situ ada bahaya apa aja ya. Oke. Terus kemudian berikutnya, nah ini harus kita lakukan ya. Pada saat kita melakukan manajemen risiko, kita harus tahu di mana kita akan melakukan risk management itu. Areanya di mana, siapa yang melakukan pekerjaan, tools, peralatan apa yang digunakan, kondisi lingkungan seperti apa, regulasi terkait seperti apa. Ya. Oke. Terus kemudian ini tahap persiapan. Kemudian di tahap hazard identifikasi ya. Jadi di dalam penerapan manajemen risiko ada 3 tahap utama. Yang pertama ada identifikasi bahaya, kedua adalah menilai risiko ya, ketiga adalah pengendalian risiko ya. Nah, nanti kalau di form IDPR di situ akan dibagi 3 elemen utama ini. Pada tahap hazard identifikasi nanti di sini kita harus mengidentifikasi apa namanya bahaya-bahaya yang ada ya, bahaya-bahaya yang ada di situ. Nah, terus kemudian dari bahaya itu bisa kita ketahui dari setiap tahapan proses ya. Itu. Jadi setiap tahapan proses pendekatannya nanti bisa dari pendekatan faktor risiko yang ada atau bisa dengan pendekatan sumber energi yang ada ya. Yang kedua baru kita lakukan penilaian risiko. Ya, penilaian risiko nanti ditentukan dengan metriknya ya. Gitu. Yang ketiga adalah dengan yang ketiga baru kita lakukan penilaian risiko dengan metode eliminasi, substitusi, control engineering, dan lain sebagainya. Oke, apa yang dimaksud dengan identifikasi bahaya? Nah, identifikasi bahaya adalah proses untuk mengenali potensi bahaya yang ada ya, dan menentukan karakteristiknya. Nah, biasanya di sini kalau di IDPR ada yang menentukan juga kaitannya dengan
Jadi bahaya itu mekanismenya bagaimana kejadian bahaya itu. Orang kesetrum, mekanisme bagaimana? Menyentuh tegangan, menyentuh misal kabel yang bertegangan. Orang tertabrak misalnya, mekanisme orang terjepit, mekanisme bisa terjadi. Nanti tergantung dari aktiviti yang ada ya, di situ. Nah, jadi di sini kita perlu ketahui untuk menentukan bahaya-bahaya itu ya itu tadi dari sisi karakteristiknya, potensi bahaya, faktor fisika, faktor kimia, faktor biologi, faktor ergonomi ya, atau faktor psikologi, atau dari sumber-sumber energi yang ada. Energi apa yang ada? Mekanis, elektrik, chemical, gravitasi ya, kebisingan, radiasi dan lain sebagainya. Ya. Oke, baik. Di dalam identifikasi bahaya ini nanti kita melakukan identifikasi bahaya terkait aktivitas pekerjaan yang ada ya. Nah, itu caranya bagaimana kita mengidentifikasi bahaya? Kita langsung ke lokasi kerja, kita lihat spot hazard ya, kita lakukan brainstorming. Brainstorming itu tukar pikiran ya dengan tim yang ada di situ. Kaitan dengan aktivitas di sini ada apa aja ya. Gitu. Ya, nanti kita bisa contohkan ya. Oke, hazard risk. Oke, terus kemudian di dalam identifikasi dan mencari potensi bahaya ini kita cari ya, kita kenali potensi apa, bahaya-bahaya apa yang ada hazard di situ ya. Terus kemudian kita lihat record pernah kejadian insiden dan lain sebagainya. Kaitannya kalau penggunaan bahan kimia kita bisa lihat dari lembar data keselamatan datanya ya, safety data sheet SDS atau MSDS-nya. Di situ ada kandungan bahan kimianya apa, potensi bahayanya apa ya. Di situ kita bisa kenali. Ya. Nah, terus kemudian terkait identifikasi bahaya kita bisa pertimbangkan ya. Yang pertama adalah metode pekerjaan. Bagaimana orang melakukan metode pekerjaannya. Pekerjaan di ketinggian pasti ada potensi bahaya. Bahaya terjatuh misalnya. Kaitannya dengan apa? Energi gravitasi. Orang bekerja dengan elektrik, orang bekerja dengan mekanik ya. Ada sumber energi elektrik dan sumber energi mekanik, pasti di situ ada hazard kaitan dengan elektrik, kaitan dengan mekanik ya. Kalau dengan elektrik itu potensi hazardnya apa? Ayo, saya pengen tahu nih. Coba diketik di chat kaitannya dengan elektrik itu, elektrik dan mekanik ini kira-kira ada bahaya apa? Ada dua, elektrik dan mekanik. Ada bahaya apa? Bisa diketik di situ. Saya perlu 5 jawaban nih. Ayo silakan diketik. Kesetrum. Terus apa lagi? Terkait dengan elektrik dan mekanik. Bahaya elektrik selain kesetrum apa lagi? Korslet, mekanik, terjepit. Kalau bahaya kematian ada prosesnya. Ya. Oke, kebakaran. Ayo, yang lain. Mekanismenya dulu nih, bahaya elektrik. Mekanik ya jatuh mungkin bisa ya. Oke, korslet terus kebakaran ya. Oke, satu lagi. Kerugian material. Fire. Oke. Fire, panas, pengelasan. Oke. Cukup ya. Jadi kaitan dengan mekanik ya. Kaitan dengan mekanik itu contoh bahaya-bahaya mekanik ya, kemungkinan terpotong, terjepit, ya tertimpa, ya tergores dan lain sebagainya. Karena ada proses-proses mekanik. Kita menggunakan mesin perkakas, mesin gerinda, ya mesin potong dan lain sebagainya, mesin impact dan lain sebagainya ya. Kalau alat tools tangan ya, kemungkinan terpukul, ya terjepit dan lain sebagainya. Elektrik, potensi bahaya, short circuit. Short circuit bisa menyebabkan kebakaran, ya, korsleting. Terus kemudian sumber elektrik itu ya karena tegangan tinggi, orang bisa kesetrum. Ya, orang bisa kesetrum. Kesetrum kalau tegangan tinggi ya bisa menyebabkan cedera sampai meninggal gitu. Untuk tegangan tinggi itu kita nggak bisa apa orang kesetrum tegangan tinggi ya. Misalnya tegangan 11 kV ya atau 20 kV. Itu ketika kesetrum itu kayak ketarik gitu. Kayak ketarik. Beda kalau tegangan 220. 220 kita masih kaget ya. Masih kaget, masih bisa apa? Kaget bisa lepas itu. Tapi kalau tegangan tinggi itu kayak ketarik gitu. Jadi kesempatan untuk bisa apa menyelamatkan itu ya apa kalau tegangan tinggi itu ya susah gitu kan. Makanya fatality-nya tinggi kalau orang kesetrum tegangan tinggi ya. Itu kesetrumnya. Yang kedua adalah kemungkinan kebakaran. Kebakaran kenapa? Karena short circuit, ada korsleting. Karena ada pembebanan berlebih.
ya, stekernya ditumpuk-tumpuk dan lain sebagainya. Belum lagi karena kualitas bahannya ya, kualitas bahannya yang mungkin secara safety-nya kurang gitu, sehingga menimbulkan panas meleleh. Nah di situ kemungkinan bisa korsleting, dibakar dan lain sebagainya. Ya. Potensi bahaya itu. Terus kemudian bahaya elektrik, kemungkinan apa? Kemungkinan karena mati lampu secara mendadak mengakibatkan kerusakan peralatan. Nah, itu juga mungkin ya, itu juga mungkin. Contoh misalnya tegangan yang berlebih, tegangan naik turun, nah itu juga kemungkinan bisa menimbulkan dampak. Jadi dampaknya kan kita nggak bicara dampak terkait keselamatan aja, dampak terkait kerugian properti gitu. Ada sambaran petir, oke lah mungkin nggak menyebabkan kebakaran ya, tetapi bisa jadi sambaran petir itu mengakibatkan peralatan elektrik yang dimiliki perusahaan menjadi rusak, alat elektroniknya menjadi rusak. Ya. Atau mungkin dari dampak kesehatan terkait elektrik apa? Misalnya contoh adalah radiasi gelombang elektromagnetik ya, gelombang di panel listrik, gelombang di trafo, itu radiasinya tinggi, ya, radiasinya tinggi, yang ada dampak terkait kesehatan. Ya, ada yang bilang apa namanya bisa menimbulkan infertility ya, atau kemandulan, ada yang mungkin bisa mengambil dampak trigger terjadinya mungkin gangguan-gangguan kesehatan yang lain ya. Itu. Nah, terus kemudian kaitannya dengan manual handling material, di situ juga pasti ada bahaya resikonya ya. Itu manual handling itu ya terkait dengan ergonomi, terkait dengan ya low back pain, ya repetitive motion mungkin tertimpa, terjepit material ya pada saat kegiatan manual handling itu. Gitu. Terus kemudian terkait juga dengan chemical hazard ya, bahaya-bahaya terkait chemical. Nah ini nanti tinggal dilihat aja kalau bahan kimia. Mohon maaf Pak, suaranya menghilang ya. Halo Pak Agus. Ya suaranya tidak ada Pak. Halo. Belum ada Pak. Mungkin bisa earphone-nya dilepas dulu Pak, handsetnya dilepas. Belum ada Pak. Oke, saya logout sebentar ya, masuk lagi. Baik, sudah ada Pak, sudah ada Pak. Pak, halo. Ya, belum ada Pak, hilang lagi. Satu. Nah, ini Pak. Iya, satu dua. ada tapi putus-putus Pak. Bentar, saya sudah ganti. Ya, ini sudah ada Pak. Sudah ada, sudah normal. Ya. Sudah normal, oke. Terima kasih Pak, monggo dilanjut. Ya, oke, kita lanjut. Oke, teknik-teknik di dalam identifikasi bahaya ini ada banyak ya. Kita bisa dengan brainstorming, bisa dengan what if analysis ya, HAZOP, FMEA, fault tree analysis dan lain sebagainya ya. Oke, kita masuk ke identifikasi bahaya. Identifikasi bahaya bisa dengan pendekatan dari sisi faktor fisika, faktor kimia, biologi, ergonomi ya. Terkait faktor fisika, contohnya adalah terkait kebisingan, terkait getaran, vibrasi, radiasi. Radiasi ini kaitannya dengan ion dan non-ion ya. Jadi contoh ion itu yang berdampak pada kegiatan mata, gitu. Contoh sinar UV, gitu ya. Non-ionisasi itu contohnya adalah radiasi dari gelombang elektromagnetik, sinar X-ray ya, terus kemudian kayak Rontgen itu juga ya. Terus kemudian terkait temperatur, terkait tekanan, viscositas, ketinggian dan lain sebagainya. Terus kemudian kaitan dengan elektrik, benda tajam, licin, benda kasar, apa yang berpindah, seperti ini kaitan dengan
Intinya terkait daya kimia karakteristik dari daya kimia adalah menyebabkan cairan yang mudah terbakar, korosif, beracun, karsinogen ya penyebab kanker, terus kemudian bahan kimia yang apa namanya yang bereaksi dengan air, misalnya contoh H2SO4 ya, asam sulfat. Nah, itu kan kaitannya yang bereaksi dengan air ya. Oke, terus kemudian bahaya biologi. Nah, bahaya biologi ini biasanya adalah terkait jamur, virus, bakteri ya. Terus kemudian juga serangan binatang berbisa, racun binatang berbisa itu kaitannya dengan bahaya biologi ya. Contoh kayak bahaya dari obat-obatan, virus, COVID itu masuk di kaitannya dengan bahaya biologi. Limbah rumah sakit ya, limbah rumah sakit. Contoh kayak misalnya ya ya bekas limbah, bekas darah dan sebagainya dengan bahaya biologi ya. Terus kemudian terkait ergonomi, di ergonomi ini juga dibagi menjadi ergonomi fisik, lingkungan, dan psikososial. Fisik kaitannya dengan repetitive motion, gerakan berulang. Biasanya kalau di pabrik itu ada ya orang yang operator mesin ya gerakannya berulang, ya. Berdiri terus menerus ya. Terus kemudian ya terlalu membungkuk, manual handling, mengangkat beban yang berat, nah, desain layout yang buruk, nah itu juga kaitannya dengan daya dari faktor fisik ya terkait ergonomi. Terkait lingkungan itu daya ergonomi kaitannya dengan pencahayaan terlalu terang, pencahayaan terlalu kurang terang ya. Terus kemudian terkait getaran, terkait ventilasi, kelembaban udara dan lain sebagainya. Terus kemudian terkait psikososial itu bahaya kaitannya misalnya ya, kemudian ya stres kerja itu masuk di psikososial. Punya atasan yang kerjanya marah-marah mulu ya, hubungan antar karyawan itu nggak bagus, negatif company culture ya, terus diskriminasi itu juga masuk di kategori ini. Oke, lanjut. Nah, terus kemudian kita masuk ke tahapan penilaian resiko ya. Oke. Nah, di dalam penilaian resiko ini yang harus kita lakukan adalah tujuan dari penilaian resiko ini kita untuk mengetahui, mengukur ya, memahami resiko yang ada di tempat kerja. Jadi itu. Nah, kita bisa melakukan penilaian resiko ini dari sisi apa ya? Dari sisi satu terkait dengan keselamatan. Keselamatan itu ya contohnya misalnya menyebabkan cedera. Cederanya kategorinya apa? Ya, cedera minor, cedera major, atau fatalistik misalnya seperti itu. Ya. Contoh misalnya, ini hanya menyebabkan cedera misalnya luka ringan. Atau misalnya hanya perlu P3K saja. Ya, cukup dilakukan first aider sudah selesai. Atau misalnya cederanya ini harus sampai dirawat di rumah sakit, tapi cukup perawat jalan. Ada juga misalnya ini harus sampai perawat rumah sakit dan sampai menyebabkan injury. Itu kan kategorinya levelnya beda-beda. Atau misalnya sampai menyebabkan cocok tetap, ataupun misalnya anggota tubuh itu kehilangan fungsinya. Tidak terjadi amputasi tetapi anggota tubuh kehilangan fungsinya. Jadi misalnya tangan tidak bisa ditekuk, jari tidak bisa ditekuk. Tidak ada amputasi, tapi di situ jarinya tidak bisa ditekuk, kan mungkin. Nah, itu masuk kategori permanent disability. Nah, terus kemudian kategori permanent disability-nya apa? Tunggal atau ganda. Nah, itu kan juga secara resiko juga. Yang terakhir adalah ketika misalnya. Terus kemudian juga bisa kita lihat nilai resikonya. Nah, resikonya tergantung dari misalnya terkait dengan kerugian aset. Kerugian asetnya berapa besar nilainya? Apakah di bawah 1 juta, 1 juta sampai 10 juta, 10 juta sampai 50 juta, 50 juta sampai 100 juta, 100 juta sampai di bawah 1 M atau di atas 1 M. Nah, itu kan perlu kita nilai ya. Gitu. Halo, ini masih jelek ya?
Saya coba ganti headset dulu ya. Sebentar. Halo Pak Agus. Ya, saya tunggu ganti headset dulu ya. Baik. Atau sama aja monitor. Ya aman Pak, mau dilanjut. Oke, aman ya. Oke, baik, kita Aman. lanjut. Nah, jadi begitu ya. Jadi di dalam tujuan dari penilaian risiko ini kita bisa mengukur seberapa besar dari nilai risikonya itu terkait faktor itu tadi kecelakaan kerja ya, terkait keselamatan kerja. Yang kedua adalah terkait dari sisi finansial seberapa besarnya. Yang ketiga adalah terkait dari sisi lingkungan, misalnya dampak akibat insiden itu bisa menyebabkan misalnya pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan kategorinya apa ya? Apakah tidak perlu penanganan lebih lanjut ataukah harus sampai dilakukan tindakan emergensi ya untuk penanganan dari pencemaran lingkungan itu, ataukah mungkin bisa sampai dampaknya ke masyarakat sekitar atau mempengaruhi apa ya, menjadi pemberitaan nasional ya. Nah, itu kita lihat ya dampak dari lingkungannya itu ya. Gitu. Baik. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, berikutnya adalah setelah kita lihat dari penilaian resiko itu ya, kategori resikonya nanti masuk apa ya? Apakah masuk resiko rendah, resiko sedang, atau resiko tinggi? Itu ya. Nah, di dalam penilaian resiko ini ada beberapa metode ya. Jadi ada yang cuman skalanya rendah, sedang, tinggi, ada juga yang sampai 5 kategori juga ya gitu. Nah, setelah itu nanti baru kita kendalikan resikonya ya. Nah, tujuannya adalah kita mengendalikan semua resiko itu sampai ke tahap yang acceptable risk gitu. Jadi jangan sampai di tempat kerja kita itu ada resiko yang masih masuk kategori unacceptable atau resiko yang tidak diterima. Gitu. Nah, makanya di situ nanti kita harus membuat program mitigasi resiko dan tindakan monitoring pengendalian resiko sehingga semua resiko nanti dalam kategori yang acceptable risk. Gitu. Nah, tujuannya di situ ya. Prosesnya adalah seperti ini ya. Prosesnya seperti ini. Jadi tadi mulai dari klasifikasi pekerjaannya ya, tahapan pekerjaannya, identifikasi bahaya, menetapkan risiko ya, terus kemudian kita kategorikan nanti risikonya masuk kategori apa, acceptable atau unacceptable. Baru kemudian kita lakukan tindakan pengendalian risiko ya. Gitu. Oke, lanjut. Nah, di dalam penilaian risiko ini ada dua jenis ya, secara kuantitatif dan kualitatif ya. Jadi kuantitatifnya adalah nanti kita bisa melihat dari tingkat severity-nya ya, gitu. Kuantitatifnya adalah dari sisi liquidnya ya, kualitatifnya dari sisi severity-nya. Gitu. Menilai resiko itu sama juga dengan kita menjawab beberapa pertanyaan simpel ini ya. Yang pertama adalah apa yang mungkin salah, gitu. Ya. Ketika kita melihat orang bekerja di ketinggian, kita lihat apa yang mungkin salah. Kemungkinan orang jatuh. Gitu. Terus kemudian yang kedua adalah seberapa mungkin bagaimana itu, seberapa mungkin itu terjadi. Gitu. Kemungkinan orang bisa jatuh itu seperti apa? Gitu. Kemungkinan gimana? Kalau orang bekerja di ketinggian tidak pakai platform misalnya, tidak pakai body harness, tidak ada safety net gitu, ya mungkin saja terjadi. Tidak ada SOP, tidak ada pengawasan ya, tidak ada kompetensi, bekerja di ketinggian, pengalamannya kurang, ya mungkin terjadi. Atau kita lihat historicalnya di dalam pekerjaan di ketinggian selama ini bagaimana, sering terjadi apa enggak. Gitu. Terus kemudian berikutnya adalah seberapa buruk kalau itu terjadi. Kalau orang jatuh dari ketinggian kira-kira bagaimana? Gitu. Oh, fatality, ya, berarti parah. Gitu. Terus kemudian yang terakhir adalah apakah bisa kita mentolerir, ya. Apakah jatuh itu dibenarkan, diperbolehkan gitu. Nah, jadi di situ ya.
Jadi kita menilai suatu resiko itu seperti itu. Ya, terus kemudian, nah tetapkan nanti ini bagaimana terkait konsekuensi dan kemungkinan terjadinya, siapa yang kemungkinan yang terdampak ya, itu. Terus kemudian bagaimana proses kejadiannya. Nah, siapa yang melakukan penilaian risiko itu ya tim dari risk management itu tadi ya. Gitu. Jadi di dalam penilaian risiko ini adalah kombinasi dari konsekuensi dan frekuensi, kombinasi dari tingkat keparahan dan tingkat kemungkinan itu terjadi. Gitu. Oke. Nah, sebelum sampai di sini saya akan menyampaikan, ini ada sedikit video ya, bagaimana kita melakukan suatu penilaian risiko. Hello and welcome to this video on risk. We're going to have a look at what risk is and take a look at how to use a risk matrix. First of all, what is risk? Now, if you think about it, life is full of risks. From the time we wake up to the time we go to sleep, and even in between. For example, there are risks associated with breathing. Did you know that air pollution causes about 7 million deaths each year? There are risks associated with eating. Foodborne illness causes about 420,000 deaths each year. And then there's traveling. Road accidents cause over 3,000 deaths each day. In fact, every day we have to make constant decisions about the risks we face. Now, there are situations in which we need to know what the risk is from certain events so that appropriate action can be taken. For example, what's the risk to health from a new influenza virus, an industrial chemical accident, or a bushfire? But first, what exactly is risk? Risk can mean different things to different people and in different contexts. But in very simple terms, risk can be thought of as the product of how likely someone is to be exposed to something bad, a hazard, and the consequence, which is how bad the outcome will be. Let's have a look at an example. Say you have to cross a road, and you're trying to figure out what the risk associated with this is. Let's take a look at some different scenarios. In the first scenario, our hazard is a bicycle. Let's assume there are only bicycles allowed on this road. Let's also assume that the road is not that busy, and there's only one bicycle every 5 minutes on that road. Now, because bicycles don't go on that road very often, the likelihood of the bicycle crashing into you is low, right? If the bicycle does crash into you, the consequence of that would be relatively low, wouldn't it? So in this scenario, the likelihood and the consequence are both low. Therefore, the overall risk is low. Now, obviously, if there are bicycles traveling more frequently, the likelihood of a crash would be higher. But the consequence, if a bicycle did crash into you, would still be low. But what if things were different? Let's change that bicycle to a truck. Now, with a truck passing every 5 minutes, the likelihood of a crash would still be low. However, the consequence is far more severe. Now, imagine if it was a busy truck route, and trucks were going on this road very frequently. In this scenario, both the likelihood of a crash and the consequence will be high, which means that the overall risk would be high. You wouldn't even consider crime. Jadi A simple way of di situ tadi kita visual. bisa lihat ya kaitannya dengan suatu resiko itu. Bentar. Nah, di sini kita bisa lihat ya bagaimana kita menilai suatu resiko. Digambarin kalau misalnya ada orang nyebrang di jalan raya dan di situ yang lewat itu adalah sepeda dengan tingkat frekuensi setiap 5 menit sekali gitu.
Jadi ini secara konsekuensi kalau ketabrak sepeda itu kan nggak sampai yang parah gitu, yang mungkin lecet kayak gitu. Sehingga secara konsekuensi nilainya adalah rendah. Dari liquid kemungkinan tertabraknya karena frekuensinya 5 menit sekali itu berarti juga kemungkinan tertabraknya juga rendah. Jadi liquidnya rendah, konsekuensinya rendah, mengakibatkan resikonya rendah ya. Berikutnya contoh yang kedua adalah masih orang menyeberang jalan di situ lalu lalang sepeda, tetapi lebih frekuens, setiap menit ada gitu kan, sehingga secara liquid kemungkinan ketabrak itu tinggi. Ya, tetapi secara konsekuensi ya masih sama, tabrak sepeda ya cederanya nggak parah gitu, jadi rendah. Jadi secara resiko adalah medium ya. Nah, berikutnya yang ketiga sebenarnya yang ketiga ya, di situ menyeberang tapi yang lalu lalang di situ adalah truk. Jadi secara konsekuensi kemungkinan kalau kita benar kan parah ya. Jadi secara konsekuensinya tinggi, tapi risikonya rendah karena 5 menit sekali gitu. Nah, risikonya masuk kategori sedang. Yang terakhir adalah ketika di situ berang di situ lalu lalangnya adalah truk sering gitu, dan kemungkinan konsekuensinya kalau kita truk kan juga tinggi. Jadi secara liquidnya tinggi, konsekuensinya tinggi, mengakibatkan risikonya adalah tinggi gitu ya. Jadi secara gambaran awal di dalam penilaian risiko itu ya kita bisa kategorikan dari tingkat liquidnya atau konsekuensinya ya, bukan hanya berdasar dari satu sisi saja. Oke, kita lanjutkan. Oke, baik, kita lanjutkan. Oke. Nah, berikutnya nanti di dalam penilaian risiko ini ditentukan dari kedua hal ini ya, dari severity sama liquid gitu. Nah, nanti ditentukan di dalam bentuk metrik ya. Jadi metrik seperti ini ya. Nah, metrik ini ada yang mengkategorikan kadang dikali Kok hilang? Baik, rekan-rekan ditunggu sebentar. Kok hilang, Mbak? Iya Kak, ditunggu sebentar ya. Siap. Bentar, saya share dulu. Oke, baik, kita lanjut. Jadi secara metrik itu sebenarnya adalah bukan perkalian ya. Kalau skala misalnya 5 kali 5 gitu kan. Jadi severity-nya 2, liquidnya 2 kali 2 ketemu 4 kayak gitu. Nah, sebenarnya di metrik ini adalah kita menyesuaikan. Contoh ini adalah skala 5 kali 4 gitu. Severity-nya adalah 4 level. Romawi 1 sampai Romawi 4 ya. Probability-nya adalah 5 level ya, A, B, C, D, E gitu. Jadi di sini adalah menyesuaikan, jadi mengurutkan gitu. Contoh dari tingkat severity-nya adalah Romawi 3 ya. Terus kemudian dari tingkat liquidnya adalah huruf C. Jadi ketemu di situ pas di tengah-tengahnya itu adalah angka 3. Jadi itu cara penentuan risk factor number-nya atau tingkat resiko. Nah, 3 itu artinya apa? 3 itu artinya di sini moderate danger gitu. Kalau moderate danger bagaimana efektivitas di dalam pengendalian resikonya. Nah, seperti ini harus dilakukan misalnya dengan pengendalian secara engineering atau dengan prosedural lah, itu dibutuhkan ya, pengendalian prosedur gitu. Nah, jadi terkait dengan tingkat resiko itu nanti juga harus ditentukan bagaimana metode pengendalian secara efektif gitu ya, bagaimana pengendalian secara efektifnya gitu. Nah, dari sini jadi bagaimana cara kita melakukan pengendalian resiko ya. Nah, di sini tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan untuk mengurangi resikonya ya. Jadi di sini contoh untuk mengurangi dari tingkat liquid ya. Dari tingkat liquid itu bisa kita kendalikan dengan apa? Dengan kegiatan audit ya, dengan kegiatan inspeksi ya, dengan kegiatan technical control, dengan kegiatan preventive maintenance gitu. Nah, ini adalah tindakan-tindakan yang bisa kita kurangi untuk
mengurangi dari liquidnya. Kemudian tindakan-tindakan yang bisa kita gunakan untuk mengurangi konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi kan dampak terjadinya ya, tingkat keparahannya, bagaimana yang kita lakukan? Dengan menerapkan contingency plan, dengan menerapkan apa namanya emergency IRP, emergency response plan. Kan kejadian kondisi kalau udah kejadian itu udah terjadi bagaimana? Ya kita lakukan mitigasinya adalah supaya tidak parah, ya, supaya bisa tertangani dengan cepat, gitu. Jadi supaya kejadian itu tidak parah. Tindakan contingency plan, tindakan IRP, kayak gitu ya. Atau misalnya dengan ya penerapan APD kayak gitu itu juga bisa ya. APD, separasi, contoh misalnya untuk menghindari paparan dari bahaya yang ada di lingkungan kerja itu bisa dengan dengan separasi, dengan ventilasi, nah, itu bisa kita lakukan. Jadi itu tindakan-tindakan yang bisa diterapkan terkait dengan konsekuensi dan liquidnya ya. Oke, terus kemudian, nah yang dimaksud dengan resiko yang bisa diterima itu seperti apa? Ya, jadi resiko yang bisa diterima adalah resiko yang sudah dikurangin pada level tertentu yang sudah bisa ditolerir oleh perusahaan, oleh organisasi. Yang mana dari dampaknya itu tidak melanggar regulasi, ya, regulasi ataupun kebijakan K3 yang sudah ditetapkan. Contoh misalnya resiko yang bisa ditolerir itu apa? Contoh misalnya terkait kabel yang disambung misalnya, kabel yang disambung. Mungkin di satu perusahaan dia tidak mentolerir ya penyambungan kabel misal dengan isolasi. Ya. Tapi di perusahaan lain itu diakui gitu. Nah kalau kayak gini gimana ya? Itu sah-sah aja ya sepanjang memang secara regulasi tidak melanggar, contohnya misalnya melanggar kuil atau melanggar regulasi yang lain gitu. Jadi kadang secara kebijakan perusahaan itu beda-beda juga ya di antara perusahaan gitu. Nah makanya di dalam acceptable risk ini biasanya nanti ditentukan dengan pengkategorian dari nilai dari risk assessment ya itu. Oke. Nah terus kemudian sebelum saya lanjutkan di sini nanti di dalam HIRA itu ada 2 tahapan. Bentar saya kasih contoh dulu. Oke, nah di sini ini adalah contoh di dalam pembuatan risk management ya, pembuatan IBPR atau HIRA gitu. Nah, di dalam pembuatan HIRA ini kita di dalam penilaian risiko nanti diminta untuk membuat penilaian risiko awal dan penilaian risiko sisa ya. Itu di dalam assessment kita harus melakukan itu. Nah, apa yang dimaksud dengan penilaian risiko awal? Penilaian risiko awal adalah nilai risiko sebelum kita pertimbangkan dengan pengendalian yang ada saat ini. Ya. Jadi dengan mengesampingkan tindakan pengendalian yang sudah kita lakukan saat ini, itu dinamakan sebagai risiko awal atau initial risk rating. Gitu. Ya. Misal di dalam contoh ini adalah terkait pekerjaan angkat-angkut menggunakan forklift gitu. Nah, di situ resikonya adalah ketabrak. Kemungkinan bisa menyebabkan dari tingkat severity-nya nilainya 3. Ya, nilai 3 itu ya luka dengan apa namanya di sini moderat ya. Jadi moderat itu luka mengharuskan medical treatment case atau perawatan rumah sakit. Kategorinya 3 ya, secara severity-nya. Itu. Terus kemudian nah di sini nilai likelihood-nya 5. Kenapa 5? Karena habis saja terjadi kecelakaan ya. 1 minggu terakhir itu terjadi kecelakaan. Makanya nilainya 5. Ya, 5 sama 3 itu 15. Itu dilihatnya bukan perkalian ya, tapi dari itu tadi metriknya. Ya, metriknya bisa kita lihat di sini. Ya, severity-nya 3, likelihood-nya 5. Ketemu di pas angka 15. 15 masuk kategori resiko tinggi.
Nah, di resiko ini cuma dibagi 3 ya, ada high risk, medium risk, sama low risk. Gitu. High risk itu antara 15 sampai 25. Medium itu antara 5 sampai 12, itu medium ya, tingkat mediumnya. Low risk-nya adalah di bawah 5. Di bawah 5 itu adalah nilai resiko rendah. Oke. Jadi di sini kita bisa menghitung initial risk rating atau nilai risiko awal. Terus kemudian dilakukan tindakan pengendalian. Tindakan pengendalian dengan rekayasa teknik, administrasi, dan APD. Rekayasa tekniknya buat jalur forklift, administrasinya dengan form pemeriksaan alat, dengan SOP, pengoperasian mesin, ya, kemudian pemakaian APD. Efektif mulai dilakukan 1 Januari. Nah, dari sini dilakukan kegiatan monitoring, ya, monitoring terkait nilai resikonya. Nah, setelah dilakukan pengendalian, kemudian dinilai resiko sisanya. Berapa nilai resiko sisanya? Gitu. Nah, ini dilakukan monitoring. 1 bulan terakhir setelah penerapan, oke, tidak ada kecelakaan. Nilai severity-nya tetap 3, nilai likelihood-nya turun jadi 4. Ya. Nilai resikonya turun jadi 12. Berikutnya dilakukan lagi monitoring, ya, sampai 6 bulan ternyata tidak ada kecelakaan. Likelihood-nya turun jadi 3, severity-nya 3, nilai resikonya jadi 9, ya, turun lagi. Tapi masih kategori medium. Berikutnya 1 tahun, ya, tidak ada insiden. Likelihood-nya turun jadi 3, severity-nya tetap 3, RFN-nya 6. Terakhir setelah lebih dari 1 tahun tidak terjadi insiden, likelihood-nya jadi 1, severity-nya tetap, ya, 3. Nilai akhirnya 3 adalah low risk. Artinya apa? Ini efektif. Nah, inilah yang harus kita lakukan di dalam pengendalian risiko. Jadi kita harus melakukan terkait dengan resiko-resiko yang acceptable. Kita harus melakukan tindakan mitigasi risiko dan melakukan monitoring. Jadi nanti kita punya register mana aja resiko-resiko yang masih belum acceptable, ya, masih belum bisa diterima. Kita lakukan program resiko, ya, kita tetapkan PIC-nya siapa, kita monitor terus sampai ke resiko itu masuk kategori acceptable semua. Nah, inilah pentingnya di dalam manajemen resiko ini. Jadi di dalam HIRA itu adalah dokumen yang berjalan, ya, bukan dokumen mati, ya. Jadi bukan dokumen mati. Jadi kita di sini nanti harus memantau efektivitas di dalam program pengendalian risiko itu seperti apa, ya. Kira-kira begitu, ya. Nah, ini pentingnya di manajemen risiko ini. Bukan hanya sekedar kita membuat IBPR aja, tetapi dari IBPR atau HIRA itu adalah buat aplikasi program apa mitigasi resiko yang kita lakukan, dan kita memonitor apakah resiko-resiko itu sudah sampai ke tahap yang acceptable semua apa belum, gitu, ya. Oke, baik, kita lanjutkan kurang lebih 10-15 menit lagi, ya. Habis itu nanti kita buka wawancara. Jadi itu. Jadi di risk control ini adalah bagaimana kita nanti melibatkan dari, ya, penerapan semuanya, ya, dari tim standar kebijakan, prosedur, ya, program-program mitigasi resiko yang sudah kita lakukan terkait control engineering dan lain sebagainya, ya. Yang tujuannya adalah untuk mitigasi resiko atau meminimalkan, mengeliminasi resiko yang ada sampai ke tahap resiko itu acceptable, gitu. Nah, yang harus kita lakukan apa? Pilih, cari nanti nilai resikonya itu adalah yang masuk kategori risiko tinggi, ya, masuk resiko tinggi, gitu. Jadi kalau di sini nanti di dalam program ini kan nanti kita lihat, ya, nah, disinilah, gitu. Bagaimana cara kita melakukan program pengendalian risiko? Pilih yang paling reasonable, practicable. Cari yang murah, cari yang paling mudah dan efektif. Cari yang gampang-gampang dulu, ya. Berikutnya cari apa? Yang mudah-mudah, yang murah-murah. Kalau itu udah selesai, baru kita bicara bagaimana pengendalian risiko yang biayanya tinggi, yang susah, tapi dampaknya signifikan. Cari yang extreme risk, cari yang resikonya tinggi, gitu. Walaupun berbiaya, walaupun susah, ajukan ke manajemen untuk program mitigasi resikonya. Tapi jangan kita cari yang udah biaya mahal, susah, tapi dampaknya kurang, ya. Jadi cari yang gampang-gampang, cari yang murah-murah dulu, gitu. Jadi lihat low cost benefit rasionya seperti apa, ya. Dampak terkait, karena manajemen itu tak taunya kan biasanya mereka maunya
yang murah-murah dulu gitu, yang gampang-gampang. Pasti dia tanya, keluar biaya ini dapatnya apa dan lain sebagainya. Itu yang harus kita lakukan ya, gitu. Jadi yang murah-murah gampang-gampang itu apa sih? Contoh penerapan SOP, prosedur izin kerja, JSA, ya, hal-hal yang kayak gitu, yang murah-murah dulu, gampang-gampang ya, pengaturan jam kerja, ya, baru kemudian kalau yang mahal-mahal ya kaitannya dengan modifikasi teknik, penggantian material, penggantian alat, penggantian mesin, ya, kayak engineering seperti itu. APD itu juga biasanya costnya tinggi gitu. Tapi dampak dari APD ya sebisa mungkin sih APD kan langkah terakhir gitu. Karena kalau nanti di pengendalian risiko adalah seperti ini, piramidanya terbalik. Piramidanya terbalik. Ini dilihat. Jadi yang dampaknya besar itu apa, yang dampaknya kecil apa. Kalau di sini kan paling besar adalah administrasi kontrol. Yang dampaknya kecil itu administrasi kontrol dan APD gitu. Dan penerapannya pun juga lebih efektif yang 3 teratas ini gitu. Karena di sini adalah resikonya yang kita yang kita manage, eliminasi subsidi kontrol ini resikonya yang kita manage. Tapi kalau terkait administrasi dan APD, ini orang yang kita manage, tahu sendiri, orang manage itu paling susah ya. Contohnya adalah ya, jalan raya itu udah ada undang-undang jalan raya, udah ada polisi ya, udah ada tilang elektronik, udah ada rambu-rambu ya, kendaraan juga udah diatur sedemikian rupa sebagai safety, tapi tetap aja orang mengendari kendaraan masih melanggar ya. Itu kalau nggak melanggar itu kayak nggak asik ya. Peraturan ada untuk dilanggar, sembahyang-sembahyang kayak gitu yang rusak gitu kan gitu. Jadi bukan untuk dilatih bagaimana kita untuk disiplin ya gitu. Oke. Nah, lanjut. Nah, ini langkah-langkahnya saya pikir sih sudah bisa dipahami ya. Oke, terus kemudian terkait dengan lanjut. Nah, monitoring dan review ya. Jadi nanti setelah kita buat pengendalian resiko ya, itu atau kita nanti membuat yang namanya daftar risk register gitu. Jadi dari dokumen-dokumen itu nanti kita pantau ya, kita pantau untuk mana aja resiko-resiko yang belum acceptable, yang belum terkontrol, itu yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi di situ nanti akan kita monitor untuk memastikan bahwa resiko yang ada itu sudah kita mitigasi, sudah kita turunkan sampai ke level yang acceptable risk gitu. Jadi di sini nanti jangan sampai kita membuat penilaian itu sifatnya subjektif aja gitu, atau ya udah dibuat aja biar acceptable risk semua gitu. Bukan begitu tujuannya ya. Jadi tujuannya adalah benar-benar kita memantau resiko-resiko yang ada itu, kita kontrol sampai ke tahap resiko yang acceptable gitu. Karena kita wajib mereview ulang ya di dalam IBPR HIRA itu kalau apa? Pertama, kalau terjadi kecelakaan kerja, terjadi insiden. Jangan terjadi insiden, terjadi nermis, ya, kondisi hampir celaka, itu seharusnya kita review. Nermis itu kan ketika ada nermis itu harus kita lakukan insiden investigasi. Ya untuk nermis gitu, nggak sampai ke insiden ya, nggak sampai ke insiden gitu. Jadi begitu ada insiden, wajib untuk kita mereview HIRA atau IBPR yang ada. Artinya apa? Artinya harusnya dengan pengendalian risiko yang sudah kita lakukan kan tidak ada insiden. Yang masalah terkait pengendalian risiko. Makanya wajib direview. Salah satu rekomendasi di dalam insiden investigasi adalah kita wajib mereview dokumen risk manajemennya, HIRA-nya, IBPR-nya, prosedurnya, ya, JSA-nya, semua kita review di situ mana yang salah. Satu itu. Yang kedua, ketika terjadi perubahan layout produksi, penggantian material, penggantian mesin, ya, itu harus kita review juga ya. Yang ketiga adalah ya secara annual ya, minimal setahun sekali harus kita review semua HIRA, IBPR yang ada gitu. Kalau enggak ya 6 bulan sekali gitu. Jadi resiko-resiko yang enggak acceptable, yang belum acceptable, kita monitor tiap bulan gitu. Apakah pengendalian resikonya efektif apa enggak ya. Jadi itu. Oke, jadi di dalam kegiatan risk review ini adalah kegiatan yang kita lakukan untuk menentukan kesesuaian, kecocokan, ya efektivitas dari kegiatan mitigasi resiko yang sudah kita tetapkan, apakah sudah sesuai apa belum. Gitu.
kesimpulannya ini di dalam risk management adalah langkahnya yang pertama kita melakukan identifikasi risiko ya terkait dengan pekerjaan apa, area kerjanya ya. Kemudian kita tentukan bahayanya di situ. Metode pengendali identifikasi bahaya bisa dengan pendekatan faktor fisika, faktor kimia, faktor biologi, faktor ergonomi, faktor psikologi, atau pendekatan dengan sumber energi yang ada. Ada energi apa aja di situ, mekanik, listrik, ya, kimia, kebisingan, radiasi, temperatur, movement, ya, gravitasi atau yang lain. Karena itu ada sumber-sumber potensi terjadinya suatu hazard bahaya. Nah, setelah itu baru kemudian kita lakukan penilaian resikonya ya dari sisi likelihood sama severity-nya. Seberapa besar nilai resikonya? Masuk kategori apa? High risk, medium risk, low risk. Nah, setelah itu kita evaluasi, kita tentukan bagi resiko yang belum acceptable, kita tentukan metode pengendalian resikonya. Apakah pengendalian resiko yang ada saat ini sudah mencukupi apa belum? Ya. Terus kemudian dilakukan kontrol dan monitoring efektivitas dari pelaksanaan sistem manajemen pengendalian risiko ya. Ingat ya, di dokumen risk management IRA, IBPR ini bukan kitab suci, sesuatu hal yang nggak bisa dirubah. Tapi dokumennya harus kita monitor, kita review untuk menilai efektivitasnya. Ya. Jadi kira-kira begitu ya siklusnya di dalam pengendalian risiko ya. Tidak ada yang susah ketika kita mencintai apa yang kita kerjakan ya. Ya mudah-mudahan teman-teman punya passion yang bagus ya terkait punya passion yang lebih terkait dengan pengendalian risiko. Karena kunci di dalam praktisi K3 itu salah satunya adalah di dalam penerapan di risk management ini ya. Oke, kira-kira begitu. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa open mic ataupun mungkin bisa di chat Zoom gitu. Kira-kira begitu ya. Oke, Mbak Vindi. Oke. Baik, terima kasih Pak Agus atas sesi pemaparan materinya. Selanjutnya sesi tanya jawab. Ada pertanyaan dari Kak Slamet terkait monitoring nilai risikonya. Apakah period monitoring dilakukan per bulan atau ada range tertentu? B accident untuk menentukan tingkat risikonya bergerak. Seperti itu Pak di kolom chat. Oke, baik. Langsung saya jawab ya. Terkait monitoring, periode monitoring dilakukan per bulan atau ada range-nya tertentu by accident-nya untuk menentukan tingkat resikonya bergerak. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, untuk resiko-resiko yang acceptable sebaiknya kita lakukan monitoring itu per bulan ya. Jadi per bulan di situ apakah ada insiden apa enggak ya, efektif apa belum gitu. Jadi nanti bisa kita update ya. Nah, ini nanti tergantung di standar di perusahaan ya. Kita menentukan kategori liquidnya itu seperti apa ya. Biasanya kan kategorinya adalah nilai resiko itu 1 minggu terakhir ya, terus kemudian 1 bulan, terus kemudian per 6 bulan, 1 tahun terakhir lebih dari 1 bulan. Nah, sesuai dengan itu aja kita monitor. Nanti sampai di mana kita pantau sampai liquidnya itu mencapai titik yang kombinasi dari liquid sama severity itu mencapai titik yang acceptable risk gitu. Jadi kita monitor seperti itu ya. Oke, itu dari pertanyaan dari Pak Slamet ya. Ya. Oke, yang lainnya. Ya, selanjutnya Kak Rohim mau berbicara langsung. Pak Rohim, halo. Kak Rohim, ini izin bertanya Pak, monggo Kak Rohim bisa mengaktifkan mic-nya. Oke, mungkin ini ada yang chat Zoom dari Pak Nur Hadi ya. Apakah ada peraturan terkait penentuan menetapkan monitoring atau analisis risiko ini ya? Jadi sebenarnya kalau terkait metode penentuan nilai risikonya ini tidak ada acuan bakunya. Kita mau pakai ibaratnya skala 5x5 atau seperti apa gitu. Kalau yang tadi yang saya contohkan ini sebenarnya ada guidance-nya. Ini di metriknya ini guidance-nya adalah sumbernya di NZS 4650 2004 ya, mengenai risk management guideline. Ini sebenarnya metodenya ini ya. Tapi sebenarnya kalau di ISO itu kita nggak diwajibkan, kita harus pakai metode ini kayak gitu kan. Itu nanti ditetapkan aja ya. Di dalam perusahaan itu kita menentukan bagaimana cara penilaian risiko gitu. Ada juga yang mungkin lebih detail ya, lebih detail terkait penentuan risiko. Sebentar saya ada contoh juga. Ya mungkin
mungkin di situ ya mungkin kalau malam ini kita nggak bisa bahas secara detail. Mungkin ada forum khusus kayak gitu, kita adalah untuk membahas bagaimana metode penentuan risk assessment ini. Nah, ini saya contohkan. Di sini ada metode penilaian risiko ya. Ini untuk penentuan kemungkinan dan keparahan. Ini ada beberapa faktor yang ditentukan. Ya, kemungkinan untuk menentukan likud itu di situ dilihat dari frekuensi proses dan frekuensi kejadian. Untuk keparahan itu dilihat dari dampak lingkungan, cedera manusia, aset reputasi perusahaan. Gitu. Jadi ada kategori ini, dan ini biasanya ditentukan ada instruksi kerja khususnya ya di perusahaan untuk menentukan kategori nilai 3, nilai 2 gitu. Contoh frekuensi proses. Kalau akan dilakukan setiap hari, nilai frekuensi prosesnya 5. Kalau itu dilakukan misal satu tahun sekali, nilai 1. Gitu. Ini untuk baru frekuensi kejadian dilihat dari resiko kejadiannya berapa atau faktor-faktor bahaya itu terjadi berapa lama gitu kan, 1 bulan terakhir ya 3 bulan atau misalnya bulan terakhir dan lain sebagainya. Baru ketemu nanti di jumlah ya, di jumlah di sini. Baru ketemu di sini likudnya, belum nilai keparahannya. Keparahannya di sini juga ditambah. Jadi secara standar sebenarnya ya macam-macam ya perusahaan untuk menentukan. Tinggal ini aja kita tentukan aja bagaimana metode yang akan kita pakai di tempat kerja kita ya nanti ditentukan di dalam prosedur gitu. Yang penting bisa kita pada saat audit nanti kita bisa metodenya bisa kita jelaskan dan ya terkait metrik dan lain sebagainya harus kita jelaskan ya. Kira-kira begitu ya. Ya. Untuk Pak Nur Hadi mungkin nanti bisa mengikuti sesi pelatihan kami di reguler, yaitu ada awareness HSE, di situ juga mengupas tuntas mengenai manajemen risiko. Jadi bisa join di bulan besok seperti itu. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari rekan yang lainnya ya. Dari Kak Randy, maaf Pak mau bertanya. Jadi begini, ada mekanik namanya Pak Daniel, mekanik backup supir forklift, tidak memiliki CEO forklift. Pak Ade Samsudin, mekanik, akan melakukan pemasangan kompresor yang besar untuk injek proses pembuatan foam atau busa di perusahaan Springbed. Terjadilah kecelakaan tangan kiri Pak Ade Samsudin terkena garpu forklift, mengakibatkan patah tulang. Dalam hal ini tidak ada pengawas, mereka bekerja berdua saja. Yang saya tanyakan, ini kesalahan fatal dan yang harus bertanggung jawab atas kejadian itu siapa ya Pak? Mohon informasi dan tanggung jawab dan jawabannya. Terima kasih Pak. Monggo Pak Agus. Oke, baik. Ini sebenarnya ya tidak secara langsung terkait dengan risk management ya, tapi saya coba jawab di sini. Ini kaitannya dengan Pak Daniel ini adalah backup supir forklift, tidak punya CEO. Pak Ade mekanik dan melakukan banyak kompresor besar untuk injek ya. Terjadi kecelakaan. Pak Ade terkena garpu mengakibatkan patah tulang, dan hal ini tidak ada pengawas. Nah, terus kemudian yang saya tanyakan ini kesalahan fatal yang harus bertanggung jawab siapa? Nah, kita lihat metode insiden investigasi ya. Di dalam K3 pendekatan insiden investigasi itu bukan point finger ya, bukan mencari kambing hitam, bukan mencari siapa yang salah gitu. Tetapi metode insiden investigasi di dalam K3 ini adalah kita harus mencari root cause-nya ya. Jadi akar masalahnya kenapa? Ya, kalau sekedar misalnya kita mencari yang salah, ya udah di sini adalah Pak Daniel salah, gitu kan? Nggak punya CEO, kenapa dia melakukan menjalankan forklift gitu? Ya, apakah dengan menyalahkan Pak Daniel selesai gitu? Oke lah Pak Daniel dipecat gitu. Tetapi ya untuk patah tulang, kalau sampai mengakibatkan meninggal dunia gitu, apakah nyawa Pak Ade bisa dikembalikan? Kan enggak gitu. Jadi kembali lagi di dalam insiden investigasi yang harus kita lakukan adalah mencari akar masalahnya. Sekarang problemnya adalah ada Pak Daniel, ya. Kenapa dia tidak mempunyai otorisasi bisa mengoperasikan di situ? Faktornya bisa banyak, ya. Tidak ada pengawasan, approval-nya seperti apa, ya. Itu yang harus kita lakukan gitu. Sampai ke tahap bagaimana keterlibatan manajemen terkait itu. Apakah tidak ada training buat Pak Daniel, apakah ada prosedurnya dan lain sebagainya. Jadi
faktornya banyak ya. Terus terang di sini faktornya banyak. Itu yang harus kita lakukan. Ini bisa jadi satu metode case untuk insiden investigasi. Yang kaitannya di situ nanti pendekatan insiden investigasi kan kita kriteria ya, domino efek gitu. Jadi kita harus tahu penyebab dasarnya apa, basic cause-nya apa, dan lain sebagainya gitu. Baru nanti ketemu di situ. Jadi ya nggak hanya sekedar mencari siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang dipersalahkan. Kira-kira jawaban saya seperti itu ya, Pak Randy. Baik, seperti itu Kak Randy. Apakah sudah cukup? Oke, terima kasih Kak Randy atas pertanyaannya. Saya berikan kesempatan untuk rekan-rekan semuanya yang ingin bertanya secara langsung kepada Pak Agus. Monggo bisa mengaktifkan mic-nya atau raise hand dulu. Atau masih ada yang kendala jaringan bisa. Tapi ini ada pertanyaan di atas itu dari Pak Muhammad sama Pak Ardianto ya. Ya, Yang Pak. pertama adalah bagaimana menentukan angka nilai dalam penentuan nilai resiko. Ya. Terus kemudian yang kedua adalah bagaimana menghitung resiko konsekuensi, cara menghitung resiko konsekuensi. Ya, gitu. Nah di sini menentukan angkanya itu, ya. Jadi contoh ini saya berikan contoh di sini ya. Nah ini adalah menentukan angkanya. Itu kan ada skala 1, 2, 3, 4, ya, 5. Ini dari tingkat keparahan, ya. Mulai dari tidak signifikan, minor, moderat, major. Ya. Contoh misalnya, minor itu apa? Kalau insiden itu hanya menyebabkan cedera luar, ya, tidak diperlukan P3K, itu minor, nilainya 1. Ya. Tidak signifikan, ya, nilainya 1. Nilai 2 itu kategori minor atau ringan, itu apabila ada cedera hanya cukup dengan P3K. Moderat, cedera sampai harus dirawat di rumah sakit, tapi tidak sampai menyebabkan kehilangan hari kerja. Itu nilainya 3. Nah, terus kemudian nilai 4 itu masuk kategori parah kalau sampai ada LTA. Ya, sampai ada LTA. Nilai 5 katastrofik ini fatal yang bisa meninggal dunia. Gitu ya. Nah, itu dari sisi keselamatan. Dari parameter terkait angka kerugian properti, misalnya nilai 1 itu tidak ada kerugian atau kehilangan. Nilai 2 di sini ada kerugian antara dibawa sampai maksimal 1 juta. Nilai 3 itu antara 1 juta sampai 10 juta. Nilai 4 10 juta sampai 50 juta. Nilai 5 itu di atas 50 juta. Nah, angka-angka ini tergantung dari perusahaan kita menentukan siapa. Ada yang nilai 5 itu adalah ketika angkanya di atas 2 miliar. Ya sah-sah aja gitu. Makanya tergantung nanti ditentukan bagaimana matriknya ya. Gitu. Metrik dari penentuan dari tingkat severity maupun metrik dari penentuan tingkat probability atau likelihood di sini. Nah, di sini tingkat likelihood-nya adalah nilai 1 kalau kejadian insiden itu jarang terjadi ya. Itu. Nilai 2 kalau dalam 1 sampai 6 bulan kejadian. Gitu. Nilai 2 itu 1 di atas 6 bulan ya. 6 bulan satu tahun. Nilai 3 adalah di atas 1 bulan sampai 6 bulan, nilai 4 itu di atas 1 minggu sampai 1 bulan ya, nilai 5 itu kejadian terjadi dalam 1 minggu terakhir. Gitu. Kira-kira begitu ya. Jadi nanti ada metriknya gitu di dalam penilaian resiko itu gitu. Jadi ditentukan aja ya. Ini biasanya nanti ditentukan di standar operating procedure SOP di perusahaan. Guideline-nya seperti apa kita di dalam penentuan metriknya ini. Kira-kira begitu. Baik. Oke, rekan-rekan yang ingin bertanya secara langsung, saya persilakan bisa mengaktifkan mic-nya. Untuk materi dan juga rekod serta sertifikat, silakan menghubungi CS kami, Kak Arianita. Ya, ada yang bertanya lagi? Ya, sebenarnya di apa namanya risk management ini sangat menarik ya. Akan lebih mengenal lagi kalau kita ada semacam workshop ya. Jadi ada apa namanya? Jadi teman-teman praktek langsung bagaimana cara menilai resiko ini gitu. Ya.
Karena di situ ya, ini salah satu kompetensi bagi seorang HSE ya, itu wajib bisa melakukan risk assessment ini ya, membuat IRA, membuat IBPR, bagaimana kita menilai, mengidentifikasi bahaya ya, terus kemudian menilai, melakukan risk assessment, ya, menentukan tindakan pengendaliannya ya, itu di dalam program penerapan IBPR atau IRA. Gitu. Ini di semua bidang bisa diterapkan ya. Jadi sebagai seorang HSE jangan sampai kita tidak bisa membuat IBPR atau IRA. Oke, silakan kalau masih ada yang mau bertanya, masih diberikan kesempatan. Oke, baik. Berikutnya ini ada satu lagi Mbak Vindi ya. Pertanyaan dari Septi. Oke, izin bertanya Pak mengenai penilaian risiko dengan metode semi kuantitatif terhadap kriteria mengenai pemaparan, apakah bisa dijelaskan? Dan bagaimana metode kualitatif, semi kuantitatif atau kuantitatif yang cocok? Apakah tiga metode ini terdapat metode yang paling efektif? Ya. Jadi, oke, jadi sebenarnya di sini metodenya adalah ya kalau di dalam penilaian risiko itu harus bisa kita kuantitatifkan ya, harus bisa kita kuantitatifkan karena risiko itu nggak bisa nebak-nebak ya. Nah di sini makanya nanti tergantung dari kita membuat secara kuantitatifnya gitu. Contoh yang itu tadi saya sampaikan, kalau di metode yang ini kan secara liquid, ini secara kuantitatif, ini kan cuman dilihat apakah insiden itu jarang terjadi, kecil kemungkinan terjadi, dapat terjadi, besar kemungkinan terjadi, atau hampir pasti terjadi gitu. Nah dengan kategori-kategori deskripsi seperti ini, hampir pasti terjadi itu kalau insiden dapat terjadi satu atau beberapa kali dalam seminggu gitu. Nah memang di sini masih banyak faktor subjektifnya lah ya, itu terkait penentuan ini gitu. Nah, berbeda dengan misalnya metode yang saya contohkan seperti ini ya. Untuk menentukan liquid itu ditentukan dari frekuensi proses dan frekuensi kejadian. Nah, secara ini lebih kuantitatif ya, untuk penentuan faktor liquidnya gitu. Karena apa? Ada dua faktor kejadian dan frekuensi proses dan frekuensi kejadian. Nah, frekuensi proses dan frekuensi kejadian ini didapatkan dari mana gitu. Jadi ada acuannya ya. Nah, acuannya seperti apa? Gitu. Nah, acuannya contohnya adalah seperti ini. Kita lihat frekuensi kejadian dan frekuensi proses. Kalau proses kegiatan itu dilakukan setiap hari itu nilainya 5. Ya, proses kejadian proses kegiatan itu dilakukan mingguan nilainya 4, bulanan nilainya 2. Yang saya tadi contohkan itu ya. Contoh misalnya kalau kita berkendara setiap hari ya, secara liquid pasti tinggi itu. Kenapa? Frekuensinya kita tiap hari. Dibandingin kita melakukan kegiatan berkendara itu seminggu sekali. Nilainya 4. Kalau secara bulan nilainya 3. Ini baru dari frekuensi prosesnya ya. Dikombinasikan dengan frekuensi kejadian. Frekuensi kejadian nilainya 1. Kalau sejauh ini tidak terjadi atau tidak pernah terjadi dalam setahun, nilainya 1. Berbeda ketika aspek-aspek bahaya terjadi setiap hari atau aspek-aspek bahaya terjadi setiap hari di area tertentu. Nilainya 5. Kalau aspek bahaya timbul setiap hari, nilainya 5. Itu mengakibatkan nilai liquidnya tinggi. Jadi begitu ya. Jadi di dalam penentuan suatu penilaian resiko itu sebisa mungkin ya kita kuantitatifkan untuk lebih mendekati nilai resikonya itu tadi. Gitu. Ya, jadi di situ ya. Belum lagi dampak keparahan dan lain sebagainya. Oke. Mohon maaf untuk di sini saya tidak bisa terlalu detail. Kita juga terbatas waktu juga ya. Kira-kira begitu. Ya, ini Kak Gananta, Presiden, monggo Kak.
Ya, silakan yang open mic. Selamat malam. Ya, silakan. Kalau di rumah sakit itu kan ada resiko kejadian yang tidak diharapkan, kejadian nyaris cedera, terus kemudian kejadian potensial cedera. Nah itu kan bisa terjadi, misalnya pasien jatuh atau pasien salah diberikan obat. Nah itu cara penghitungannya apakah sama dengan cara penghitungan manajemen risiko ini? Bisa juga, Pak. Jadi bisa juga, karena di faktor, contoh misalnya itu kan suatu kejadian yang tidak terduga ya, gitu. Nah, tinggal kita lihat secara likutnya itu seperti apa gitu. Case-case itu terjadi seberapa sering, setahun sekali kah? Ya, dalam 6 bulan itu kejadian kah? Gitu. Itu dari sisi likutnya. Tinggal kita lihat kategori itu. Yang penting itu kita masukkan ya kondisi. Jadi begini, termasuk kaitannya misalnya ada kegiatan emergensi gitu. Apa namanya, kondisi darurat, bencana gitu. Itu kan juga suatu resiko. Nah, terkait resiko itu seperti apa? Likutnya, nilai skala 1 sampai 5 itu masuk di mana? Kalau dari tingkat keparahannya kan mungkin kita bisa terukur, dari tingkat kerugiannya, dari tingkat fatality-nya itu kan jelas. Salah ngasih obat misalnya, dari kejadian fatality apa? Atau misalnya pasien jatuh dari ranjang ke bawah kayak gitu. Fatality-nya itu severity-nya sejauh mana? Nah, dari tingkat likutnya aja gitu. Nah, itu nanti kita bisa nilai. Baru kemudian kita mitigasi. Nah, mitigasinya apa? Bagaimana pengendalian? Kenapa pasien bisa jatuh gitu kan? Faktornya apa aja? Apa perlu monitoring secara berkala atau seperti apa? Review dari SOP-nya atau seperti apa gitu. Salah ngasih obat, prosedurnya bagaimana bisa salah ngasih obat? Salah ngasih dosis obat, prosedurnya seperti apa? Gitu. Itu yang perlu kita mitigasi resikonya. Ada nggak tindakan contingency plan-nya? Ada nggak misalnya kita bikin sistem yang bisa membuat orang tidak bisa salah obat, salah ngasih dosis gitu. Kontrol plan-nya atau misalnya second kontrolnya ada apa enggak sehingga itu tidak terjadi. Nah, itu mitigasi-mitigasi yang mungkin bisa kita lakukan seperti itu. Gitu. Tinggal kita tentukan aja. Kalau severity-nya mungkin jelas gampang terukur gitu kan. Dari tingkat keparahannya, setiap orang jatuh, pasien jatuh seperti apa. Salah ngasih obat dari severity-nya apa? Apakah ada dampak sampai fatality atau enggak? Itu kan tinggal likutnya, kemungkinan itu terjadinya. Faktor-faktor itu, kemungkinan resiko itu bisa terjadi itu seberapa sering, itu yang perlu kita hitung. Kira-kira begitu, Pak. Ya. Terima kasih, bagus. Oke, baik. Berikutnya masih ada pertanyaan lagi yang lain? Ya, Kak Hanifah mau bertanya? Jelas ya, Mbak. Halo, Kak Hanifah. Kak Hanifah. Permisi Mbak, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas, Kak. Silakan. Ya, silakan. Terdengar jelas ya, Mbak? Iya, silakan. Jelas, Kak. Silakan, Kak. Iya, saya mau bertanya, Bapak. Tarik ini, Pak. Penjelasan Bapak yang tadi di risk assessment ya, Pak ya. Itu saya kurang paham di bagian yang singkatan yang sebelahnya FP sama FK, Pak. Itu apa ya, Pak, maksudnya? Yang tadi AL atau nggak salah? Kalau nggak salah AL itu ya, Pak? DL, CM, AS, RP. Ya. Iya, DL Pak. itu Saya tertarik dampak, itu. DL itu dampak lingkungan, CM cedera manusia, AS itu aset, RP itu reputasi perusahaan. Detailnya seperti ini kira-kira penilaiannya. Nanti ditentukan di dalam instruksi kerja. Jadi ini menilai tingkat keparahannya, dilihat dampak lingkungan. Kalau tidak ada dampak kerusakan lingkungan, nilainya 1 DL-nya. Ya. Kalau terjadi kontaminasi, kerusakan, kerugian di lingkungan perusahaan, nilainya 2. Sampai misalnya nilai 5 itu kalau sampai terjadi kerusakan lingkungan dan menjadi perhatian komunitas internasional, nilainya 5. Contoh Lapindo Brantas. Ya. Itu kan komunikasi internasional. Contoh misalnya pencemaran air laut akibat kebocoran tanker gitu, menjadi pemberitaan internasional, nilainya 5 gitu. Oke, terus kemudian terkait cedera manusia, tinggal dinilai. Ada luka kecil melakukan P3K, nilainya 1.
Ada luka ringan, perlu P3K dan rawat jalan, nilainya 2. Nilai 3 itu luka berat, dampak kesehatan, perlu perawatan rumah sakit, ya, gitu. Cacat tetapi bisa sembuh, ya. Oke, nilai 3. Nilai 4 terjadi cacat tunggal, ya, permanent disability tapi tunggal. Nah, nilai 5 kalau terjadi cacat permanent disability ganda atau meninggal dunia, nilai 5. Itu terkait CM, cedera pada manusia. AS terkait aset, kerugian properti di bawah 1 juta nilai 1, sampai 10 juta nilai 2, nilai 3 itu 10 sampai 50 juta, ya, sampai nilai 5 itu di atas 100 juta. Ya. Reputasi perusahaan sampai ada menimbulkan gangguan tetapi tidak meluas ke umum, mempengaruhi sebagai masyarakat umum, nilainya 2, ya. Mempengaruhi secara regional nilai 3, ya. Menjadi perhatian umum secara nasional. Dampak dari insiden bisa kebakaran sampai menjadi pemberitaan. Contoh kayak misalnya kasus kebakaran di pabrik kembang api di Kosambi. Nah, itu kan sampai ke pemberitaan nasional. Reputasi perusahaan bisa sampai ke 4 atau 5 gitu kan. Itu kayak peristiwa Kanjuruhan itu kan, perhatian skala internasional itu nilainya 5 itu. Ya. Nah, itu di dalam penilaian ini nanti menjadi acuan nanti di dalam penilaian di sini secara severity-nya, ya. Nanti dijumlah secara dampak lingkungan, cedera manusia, aset, reputasi perusahaan berapa. Dijumlah, contoh di sini 5. Kemungkinan nilai 5. 5 dikalikan 5, 25. Nah, 25 itu masuk kategori signifikan enggak? Di atas 25 itu signifikan. Ya, ini kaitannya dengan metode pengendalian bahaya dan bagaimana kita mengefektifkan pengendaliannya yang dilakukan saat ini. Nanti ada kategori ECM, faktor ECM ini, existing countermeasure atau tindakan pengendalian yang sudah dilakukan saat ini efektif apa enggak, ya. Semakin kecil prosentasenya ini berarti semakin efektif karena nanti dikalikan akan menjadi semakin kecil. Gitu. Karena kalau semakin besar nilai ECM-nya, ya, itu berarti nggak efektif. Ya, 40 dikalikan 1, ya, tetap aja 40, nilai resikonya tidak berkurang. Jadi ini adalah untuk penilaian residual risk-nya itu nanti didasarkan dari kecilnya faktor ECM ini, existing countermeasure. Gitu. Jadi kendalian yang sudah dilakukan saat ini efektif apa belum, itu nanti ditentukan faktor ECM-nya berapa. Kalau efektif berarti nanti residual risk-nya semakin menjadi turun, tingkat resiko masuk kategori resiko berapa, 1, 2, 3, 4, 5 gitu, ya. Kira-kira begitu, ya. Permisi, izin masuk, Mbak. Izin bertanya, Bapak. Berarti Iya. itu tuh disesuaikan dengan acuan tadi, ya, Pak? Iya, benar. Jadi ada SOP-nya, ada instruksi kerjanya. Iya, Bapak. Begitu. Apakah kami boleh meminta terkait Excel dan acuannya, Bapak? Atau hal tersebut merupakan dokumen-dokumen konfidensial atau bagaimana, Bapak? Ya, itu nanti kontak admin dulu, ya. Baik, Bapak. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Kak Hanifa. Untuk lain-lainnya silakan kontak Kak Aryanita selaku CS dari event malam hari ini. Oke Pak Agus, sepertinya waktu sudah menunjukkan hampir setengah 10 lebih, ya. Monggo Pak Agus mungkin ada closing statement sebelum kami tutup. Oke, saya ada coba jawab satu. Ini izin berbicara untuk identifikasi risiko ketiga IRADC, sedangkan terkait lingkungan IADL. Pertanyaannya adalah untuk aktivitas yang bisa berdampak pada K3 dan lingkungan harus dimasukkan ke IRADC dan IADL. Jadi begini, terkait identifikasi risk management K3 dan lingkungan itu kita bisa integrasikan, ya. Jadi cukup satu form HIRA-DC itu sudah bisa mengcover kaitannya dengan K3 dan lingkungan. Tinggal kita identifikasi di situ ada proses apa, ya. Bahkan terkait penerapan ISO 9000 pun bisa kita jadiin satu. Jadi satu form risk management itu kita bisa mengcover atau menerapkan 3 sistem. Sistem manajemen itu berdasar ISO 9000, ya. Sistem manajemen K3 berdasar ISO 45000 dan sistem manajemen lingkungan berdasar ISO 14000. Cukup satu form di risk manajemennya diterapkan di situ. Oke, kira-kira begitu jawaban saya. Jadi bisa diintegrasikan, ya. Gitu. Nah, selanjutnya sebagai closing statement, ya, seperti saya tanyakan di awal, ya, sebagai di profesi kita di bidang K3, di bidang HSE,
risk management ini basicnya. Jadi kita ibaratnya kalau saya kasarnya gini, jangan ngaku sebagai orang HSE kalau kita nggak bisa melakukan risk management gitu kan. Jadi itu kita harus, ibaratnya radar kita harus kuat ya. Begitu kita di tempat kerja baru, kita harus kuat di dalam mengidentifikasi potensi bahaya apa, resikonya bagaimana, nilai resikonya seperti apa, bagaimana pengendalian resikonya. Itu sebagai profesi kita di bidang K3 itu salah satu tugas kita itu tadi, memastikan pekerja sehat, datang sehat selamat, pulang dalam sehat selamat. Caranya apa? Ya dengan salah satu pendekatan risk management ini. Ya. Kita lihat identifikasi bahayanya apa, kita nilai resikonya apa, kita lakukan mitigasi resikonya. Kita kontrol resiko yang ada di tempat kita sampai di tahap acceptable risk gitu. Ya memang itu bukan proses yang mudah, bukan proses yang gampang, tetapi bukan proses yang nggak bisa dikerjakan. Selama kita punya passion, ya punya ketekunan, punya kemauan, ya insya Allah kita bisa mengerjakan itu. Itu aja dari saya. Mungkin banyak kata, banyak kekurangan, dan mohon maaf tadi saya datang terlambat ya, ada sedikit masalah di jalan ya. Mungkin itu aja dari saya. Saya akhirin di sini. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus atas penyampaian materi untuk manajemen risiko. Baiklah, saya akan memasuki sesi selanjutnya untuk pengumuman pemenang challenge pada malam hari ini, yaitu ada Kak Aprilia VB. Berikut Instagramnya. Selamat Kak Aprilia mendapatkan free sertifikat manajemen risiko pada malam hari ini. Silakan Kak, nanti konfirmasi ke CS kami Kak Rianita untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Ya, untuk Kak Aprilia silakan di screenshot. Ya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Kak Tutut Fauzia atas share screen. Untuk selanjutnya saya akan memberikan informasi untuk teman-teman yang menginginkan fasilitas 3-in-1. Fasilitasnya ada materi, rekod, sama dokumentasi. File-file yang tadi semua disampaikan oleh Pak Agus. Langsung saja konfirmasi ke Kak Rianita untuk